Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia dengan NIM 0541221020. Nah, di sini saya bakal membahas sedikit mengenai tentang instrumental variabel. Nah, mungkin sebelum kita demonstrasi atau tutor bagaimana caranya kita memasukkan instrumental variabel, kita jelasin dulu sedikit mengenai apa itu instrumental variabel. Di sini saya sudah sedikit merangkum, dirangkum dengan pertanyaan, sedikit pertanyaan-pertanyaan. Nah, kita langsung masuk aja. Apa sih yang dimaksud dengan variabel instrumental? Nah, variabel instrumental atau instrumental variabel yang biasa kita singkat dengan IV adalah variabel yang digunakan dalam analisis statistik untuk menggantikan variabel independen yang endogen, yaitu variabel yang berkorelasi dengan error. Nah, itu ini tuh membantu memperoleh estimasi kausal yang tidak bias dalam model regresi. Nah, kenapa sih kita menggunakan variabel instrumental dalam penelitian? Nah, dalam banyak kasus, variabel independen itu sering berkorelasi dengan faktor lain yang tidak teramati atau endogen, sehingga membuat hasil regresi kita tuh menjadi bias. Nah, karena hasil kita yang bias, ini tuh tidak memenuhi asumsi blue, makanya kita nggak bisa menggunakan ALS. Nah, dengan menggunakan variabel instrumental, yang tadinya bias ini tuh kita tetap bisa mengatasi masalah ini dan mendapatkan hubungan sebab akibat yang lebih valid. Jadi kalau misalkan bias, kita bisa tetap menggunakan variabel itu tetapi ditambah dengan variabel instrumental gitu. Nah, siapa aja sih yang biasanya menggunakan variabel instrumental? Nah, biasanya menggunakan tuh peneliti ekonomi, peneliti sosial, kesehatan, pendidikan. Terus biasanya mahasiswa tingkat akhir yang skripsian atau lagi tesis. Terus analis kebijakan dan praktisi statistik atau ekonometrika. Nah, lalu di mana sih biasanya variabel instrumental digunakan dalam penelitian? Nah, biasanya instrumen variabel ini tuh digunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya model regresi yang kompleks dan sering diolah menggunakan software statistik seperti R, Studio, Stata, atau SPSS. Dan biasanya itu diterapkan dalam studi yang membutuhkan analisis kausal, seperti pengaruh pendidikan terhadap gaji atau kesehatan terhadap produktivitas. Jadi yang menghubungkan sebab akibat gitu. Nah, lalu kapan sih sebaiknya variabel instrumental digunakan? Nah, variabel instrumental yang digunakan ini tuh ketika variabel kita tuh terdapat masalah endogenitas gitu loh. Atau ada hubungan dua arah, misalnya X memengaruhi Y, tapi Y juga memengaruhi X gitu. Terus ada variabel pengganggu yang tidak bisa diamati langsung, dan model regresi OLS ini tuh bisa menghasilkan hasil yang tidak konsisten karena data variabel kita tadi yang bias itu. Lalu bagaimana sih cara menggunakan variabel instrumental dalam analis data? Nah, langkah yang pertama tuh kita bisa identifikasi dulu variabel kita tuh apakah independen yang endogen atau enggak gitu. Lalu kalau misalkan ya, kita pilih variabel instrumental yang berkorelasi dengan variabel endogen atau yang tidak berkorelasi dengan error atau exogen gitu. Nah, lalu langkah selanjutnya analis regresi ini tuh dengan metode two-stage least square atau 2SLS. Nah, tahapnya tuh yang pertama tuh regres variabel endogen terhadap instrumental variabel untuk mendapatkan nilai prediksi. Lalu kalau misalkan nilai prediksi udah ada, itu tuh gunakan nilai prediksi ini tuh untuk memprediksi variabel dependen. Nah, mungkin untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya kita coba sedikit apa ya namanya kita coba sedikit mencoba gitu, menggunakan App Studio. Nah, langkah pertama kita import data kita menggunakan dari data Excel. Nah, kita tuh bisa import dengan tab import dataset from Excel atau kita bisa tab file, terus import dataset dan import from Excel. Sama-sama dari from Excel. Nah, kita cari data kita, misalkan yang ini tuh kita tab browse. Terus kita harus ingat data kita disimpan di sebelah mana dan namanya apa. Nah, kebetulan ini aku
namanya data aggregate. Cuman untuk mempermudah, untuk mempersingkat, kita coba ubah namanya jadi data satu. Nah, sebelum kita mengimpor data kita juga harus memperhatikan bahwa data kita ini tuh sudah numerik atau belum. Kalau misalkan belum numerik, nantinya takut nggak kebaca sama si RStudio-nya. Nah, jadi sebelum kita mengimpor, kita numerikin dulu ininya semua. Ini emang agak loadingnya teman-teman. Nggak apa-apa, kita sabar aja. Nah, kalau misalkan sudah numerik semua, otomatis data kita ini tuh sudah apa ya namanya, sudah bisa dibaca lah oleh RStudio kita. Nah, ini data kita sudah muncul. Nah, terus langkah selanjutnya sebelum kita lanjut, kalau misalkan kita mau menggunakan instrumen variabel, kita tuh harus pasang dulu atau install dulu codingan AR. Nah, karena aku udah ada, kita checklist aja AR. Tapi kalau misalkan belum ada, kalian bisa tap install, terus ketik aja AR gitu karena ini. Gitu. Terus kalian tap install gitu, karena aku udah ada. Jadi tinggal tap, terus yang kedua tuh yang system fit. Dengan sama caranya kalian bisa ketik aja system fit. Nah, ini tinggal tap install. Kalau misalkan udah, ini karena udah, jadi nggak bisa lagi install ya karena udah. Nah, kalau misalkan codingannya udah ter-save, udah terinstall, kita langsung aja input data kita menjadi misalkan data jadi data satu. Kenapa? Karena ini tuh supaya memastikan gitu bahwa RStudio ini tuh sudah mengenali data kita. Nah, terus kita ini tuh cek variabel karakter jadi numerik karena kita tadi udah secara manual, jadi nggak usah. Tapi kalau misalkan emang mau, kita bisa ini tinggal kita ketik aja rumus ini data satu income sama dengan as numerik data income. S rasio, S numerik data S rasio. Gitu. Karena kita udah, jadi ini nggak usah ya teman-teman. Nah, terus kita bisa melihat struktur data, tapi ini tuh lebih opsional aja. Itu hanya lebih ke memastikan aja apakah struktur kita tuh udah masuk numerik atau belum gitu. Nah, kita karena tadi udah diubah, berarti otomatis data kita ini tuh sudah numerik semuanya. Nah, terus kita langsung aja ke spesifikasi model regresi OLS. Nah, karena tadi data kita tuh mengandung GDP, CONUS, KSN, XX, nah, data menjadi data satu, berarti kita cek aja semuanya. Kalau misalkan nanti kita ngeceknya enggak CONUS, KSN, X, ininya tinggal ganti aja teman-teman. Ini variabel Y-nya dan sisanya ini variabel X-nya gitu ya. Jadi kita tinggal di run aja. IM. Terus kita cari sumber IM. Nah, sumber IM kita di sini bisa melihat value-nya. Nah, kalau misalkan data kita efisien atau data kita bagus, otomatis value-nya ini tuh lebih kecil dari 0,05 teman-teman. Kalau misalkan data kita lebih besar dari 0,05, kayak misalnya 13, 4, 0,6, 1, otomatis data kita ini tuh bias teman-teman. Nah, kalau data kita bias, berarti kita tidak bisa menggunakan OLS secara langsung. Nah, makanya kita membutuhkan variabel instrumental di hal ini gitu. Nah, caranya tuh kita langsung aja integrate. Nah, sebenarnya itu nggak bisa ya, aku juga nggak tahu kenapa. Coba kita coba lagi apakah sekarang bisa. Nah, ini tuh error teman-teman. Tapi kita langsung aja bisa menggunakan IM duanya. Nah, ini data kita udah ter-set IM. Nah, terus kita cek aja sumbernya. Nah, di sini tuh kita bisa melihat value-nya ini tuh hampir sama kayak yang tadi ya teman-teman. Ini membuktikan bahwa variabel kita ini tuh benar-benar bias gitu. Kita juga bisa melihat dari value-nya. Nah, karena value-nya ini tuh lebih besar dari 0,05, makanya data kita ini tuh benar-benar bias. Ya. Nah, terus kita tuh compare antara mode regresi OLS atau PSLS. Nah, cara itu deh kita langsung aja di run aja teman-teman rumusnya. Sama yang IM2-nya.
kita sebenarnya ini tuh bisa membandingkan antara IM1 dan IM2. Ternyata eh, antara IM1 IM2 ini tuh sama-sama nilainya sama-sama sama gitu. Nah, kita langsung aja karena ini sama, kita langsung melihat dari statistiknya aja. Kita mungkin bisa jelasin aja. Nah, ini tuh nggak muncul teman-teman karena aku juga nggak tahu kenapa nggak muncul, tapi katanya ini tuh ada sesuatu di data kita gitu. Nah, kalau misalkan data kita ini bagus, sebenarnya ini bisa aja langsung muncul nilai F statistiknya. Jadi yang kita bisa membaca ya, kalau misalnya statistiknya kurang dari 0,05, berarti data kita udah bagus, udah signifikan. Nah, terus kita bisa mendeteksi endogenitasnya itu bisa melalui Wu-Hausmann test atau Sargan test gitu. Nah, kita bisa langsung aja summary object data satu di agnostik. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Ini hasil dari summary object di variabel IF kita, instrumen variabel. Ini tuh mulai dari GDP, FONS, KS, NSX, dan IHSG, Nah, ini tuh ada nilai masing-masing dari minimnya, satu SQ-nya, median, min, figure true, dan maksimalnya gitu. Mungkin sekian saja teman-teman tutor bagaimana cara ngecek apakah variabel kita ini tuh bias atau enggak, endogen atau enggak, membutuhkan variabel instrumental atau enggak. Sekian dari saya, mohon maaf kasih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.